Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Asih Pemubasira. Saya mahasiswa FKIP UHAMKA Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari SMA Muhammadiyah 2 Cipondo Tangerang untuk memenuhi mata kuliah PLP 1. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, ya. Apa visi misi yang ada di sekolah ini? Visi dan misi yang pertama adalah visi SMA Muhammadiyah adalah menjadikan SMA Muhammadiyah 2 Tangerang unggul dalam akhlak dan iptek. Kedua, untuk misi SMA Muhammadiyah ini ada 4. Yang pertama, membentuk dan membina siswa yang berakhlakul karimah. Yang kedua, membentuk siswa yang mandiri. Ketiga, membentuk siswa yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat adalah membentuk siswa yang unggul dalam akademik dan non-akademik. Pertanyaan yang kedua, kurikulum apa yang digunakan pada sekolah ini? Di sekolah ini menggunakan kurikulum kelas 13 2013 yang direvisi dan kurikulum kemuhammadiyaan. Yang ketiga, apa saja fasilitas yang ada di sekolah ini? Kami mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap, mulai dari sarana kelas, jadi ada yang pakai AC, terus pakai proyektor juga, ada selain kipas angin ya. Kemudian ada sarana untuk menunjang kegiatan yang lain, misal lab komputer, lab bahasa, perpustakaan, lab IPA. Juga ada juga lapangan untuk Lalu sarana apa saja yang dikembangkan pada sekolah ini? sarana dan prasarana yang dikembangkan semuanya diusahakan untuk optimal, maksimal semua sarana dan prasarana yang ada, misal ruang belajar, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, lab tahfiz, lapangan olahraga. Terus bagaimana proses pembelajaran sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya COVID-19 ini? Sebelum COVID, pembelajaran biasa dilakukan secara tatap muka, keadaan tatap muka dari jam 7 sampai jam 15.30. Setelah ada COVID, ini diadakan secara daring atau ada online ya. Seperti itu. Media apa yang digunakan dalam COVID-19 ini? Dalam COVID-19 ini yang digunakan adalah menggunakan internet, misalnya Google Classroom atau Google Classroom. Lalu karakter apa yang digunakan pada sekolah ini untuk anak didik agar menjadikan sekolah remote? Di sini SMA Muhammadiyah mempunyai 3 jenis tujuan ya, tujuan jangka pendek, jangka menengah, dengan jangka panjang. Ini yang digunakan adalah karakter, akhlakul karimah. Lalu apa saja ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Di sini ada 16, bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah paskibra, kedua panjat tebing, ketiga futsal, keempat basket, kelima bulu tangkis, keenam tapak suci, ketujuh fisbulaton atau pramuka, kemudian 8 tari saman, 9 arsitektur, 10 hadrok, 11 itu adalah dayung, 12 kir, 13 muhadarah, 14 keputrian, 15 multimedia, dan yang ke-16 itu seni baca Al-Quran. Terakhir Bu, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah ini dan apa saja kegiatan yang dilakukan secara rutin itu? Secara rutin, misalnya kalau setiap sebelum pembelajaran itu ada tadarus, itu selalu rutin dilakukan ya. Kemudian untuk sholat berjamaah itu adalah juga yang rutin dilakukan. Sholat jamaah ya, zuhur, duha juga ada. Yang pertama, sudah berapa lama Kakak menjadi guru BK di sini? Kalau di sini sekitar 2 tahun gitu. Tapi kalau selama saya menjadi guru BK itu sudah sejak semester 3. Di mana saja instansi Ibu mengajar sebagai guru BK, atau di sini atau ada di sekolah lainnya? Hanya di sini, karena memang kan guru BK harus full day di sekolah untuk memantau siswa-siswi. Ibu membimbing kelas berapa dan berapa peserta yang Ibu didik? Untuk kelas saya megang kelas 12. Untuk tahun lalu saya megang kelas 10, tapi karena untuk kelas 12 sudah menjurus ke peminatan perguruan tinggi negeri, jadi saya dialihkan ke kelas 12. Untuk jumlah siswa yang saya pegang itu sekitar 167. Bagaimana sebenarnya tugas seorang guru BK? Apakah terbilang sulit atau terbilang gampang?
Kalau untuk dibilang sulit, nggak terlalu sulit. Kalau dibilang gampang, nggak terlalu gampang gitu. Karena sebenarnya jadi guru BK itu banyak rintangannya, entah itu dibenci oleh siswa, itu oleh wali murid. Gitu. Kadang ada siswa kalau senangnya itu, mudahnya itu kita jadi bisa akrab sama siswa gitu, jadi kayak temen. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, kita dipercaya sama dia. Tapi kalau misalnya dia bermasalah sama kita jadi dibenci sama dia, itu manis pahitnya. Yang selanjutnya seperti yang kita ketahui Ibu, guru BK kan hadir dengan berbagai persepsi dari berbagai murid. Bagaimana tanggapan peserta didik di sekolah ini terkait dengan bimbingan dan konseling? Ada beberapa siswa yang menganggap bimbingan konseling itu sangat mereka butuhkan ya, karena mereka butuh dorongan, butuh rangkulan dari orang-orang seperti kita gitu. Tapi jika seperti yang anak-anak bermasalah itu menganggapnya guru BK itu sebagai polisi sekolah gitu, atau terlalu mengatur-ngatur siswa gitu. Jadi ada yang berpandangan kita baik, ada yang berpandangan kita buruk juga. Ada berapa guru BK di sekolah ini? Dan apakah BK di sekolah itu berjalan dengan baik? Untuk BK di sekolah ini ada 3. Untuk BK kelas 10 itu Bu Sarmini, untuk BK kelas 11 itu Pak Samlawi, dan untuk BK kelas 12 itu saya sendiri gitu. Untuk berjalan dengan baiknya, alhamdulillah sekolah ini BK-nya berjalan dengan baik. Untuk segala kegiatannya, program kerjanya sudah berjalan seperti biasanya. Di dalam BK pasti ada yang namanya proses layanan. Bagaimana proses layanan Ibu yang diterapkan di sekolah ini? Kalau untuk layanan kita ada 2 model di sini, ada biasanya layanan individu dan layanan kelompok. Kalau misalnya layanan kelompok itu kayak ke peminatan siswa. Nanti akan kita arahkan sesuai kelompoknya. Kalau untuk bimbingan individu itu khusus untuk siswa-siswa yang memiliki permasalahan dalam belajarnya ataupun dalam di rumahnya gitu. Kunjungan rumah Ada, kita visit. Jadi kalau ada bukan siswa yang bermasalah saja, tapi siswa yang butuh pertolongan kita, nanti akan kita lakukan home visit atau orang tua datang ke sini. kalau misalnya kita melakukan kunjungan rumah itu bisa izin dulu atau gimana? Untuk kunjungan rumah nanti misalnya ya, kita kan punya prosedurnya, orang tuanya dipanggil terus nggak datang juga gitu, udah 2 kali panggilan datang baru kita melakukan home visit. Kalau misalnya juga orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah, nanti akan kita kunjungi gitu. Selain layanan di dalam BK, terdapat program apa saja yang dilakukan di sekolah ini? Untuk program kita ada banyak ya, salah satunya itu bimbingan keimanan siswa. Contohnya kayak mewajibkan siswa untuk sholat zuhur berjamaah gitu. Terus untuk program ketertiban siswa gitu. Itu kan juga kerjasama antara kesiswaan dan BK gitu, yang alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Apakah ada kendala yang Ibu alami ketika melakukan proses layanan dalam program bimbingan konseling? Ada. Biasanya siswanya yang kurang terbuka gitu, dan dukungan orang tua yang sulit gitu biasanya. Kalau misalnya siswa kurang terbuka itu gimana cara kita mengoreknya agar mereka terbuka gitu? Pertama pertama kalau misalnya dia kayak waktu itu pernah kejadian dia masih tidak mau terbuka, kita bilang kayak gini, saya janji gitu, kita ngerendahin diri kita dulu gitu. Iya, kita ngerendahin diri kita dulu. Kita bilang saya janji nggak bakalan melanjutkan masalah ini gitu jika kamu masuk sekolah gitu. Itu nanti siswa bakal terbuka setelah itu. Jadi kita harus kita juga harus bisa tegas. Iya. Selanjutnya, apakah di sekolah ini terdapat pelaksanaan evaluasi BK? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya dan apa kendalanya dalam melaksanakan evaluasi tersebut? Kalau untuk evaluasi itu antara guru BK satu sama lain kali itu, nanti kita evaluasi dan kesiswaan. Kalau misalnya ada suatu masalah yang besar, itu nanti akan kita evaluasi lagi sesuai
siswa ini berhak mendapatkan hukuman apa, sanksi apa, itu akan kita evaluasi. Wawancara saya dari beberapa narasumber SMA Muhammadiyah 2 Cipondo Tangerang. Saya Saidatu Asih Pemubasira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.